Hai semua, apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat. And yes, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini, gua akan ngasih kalian sedikit update mengenai Luffy token dan Volt Inu. Namun tentunya, gua disclaimer on dulu bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tentunya kalian harus tetap Dior or do your own research karena Dior itu penting. Di video ini sama sekali tidak ada ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Yes, teman-teman. Yang pertama yaitu Luffy token. Seperti yang kita bahas dari video-video gue sebelumnya mengenai Luffy token, yang mana anggota yang tergabung di One Alliance saat ini memang sedang migrasi ke Luffy token version 2. Dan sebagai reminder aja, untuk periode swappingnya itu sampai tanggal 15 April. Jadi kalau misalkan ada yang belum swap, segera swap. Tentunya ini untuk yang beli di decentralized exchange. Kemudian kita ngomongin lagi Hotbit. Ini adalah announcement dari Luffy token. Di sini dikatakan Hotbit centralized exchange holders. Unfortunately, Hotbit will not migrate Chopper, Deku, and Goku. Artinya sayangnya Hotbit tidak akan memigrasikan Chopper, Deku, dan Goku. Kalau misalkan ada holder Deku, Goku, Chopper di Hotbit, please pindahkan token kalian ke private wallet atau transfer ke L-Bank. Jika kalian mentransfer ke L-Bank, nanti swappingnya akan otomatis. Artinya dari sini kita tahu bahwa Hotbit itu tidak akan memigrasikan 3 project tersebut ke Luffy version 2. Lagi-lagi untuk masalah migrasi memang Hotbit lebih sering bermasalah. Ini perlu menjadi acuan kita ke depannya. Kemudian, jika kalian mentransfer ke private wallet, tentunya dari situ kita harus secara manual nge-swap token tersebut Deku, Goku, Chopper ke Luffy V2. Ini udah pernah gue bahas di video ke sebelumnya ya, yaitu nanti kalian harus masuk ke website sini untuk nge-swap token-token tersebut. Kemudian selanjutnya Hotbit holders atau holders dari koin-koin tersebut yang ada di Hotbit, ketika mereka mentransfer ke L-Bank atau private wallet, will receive an automatic transfer fee airdrop when the swap ends. Untuk nanti transaction fee-nya itu akan di cover oleh pihak Luffy, ya seperti yang dikatakan di sini. Tapi nanti akan dikirimkan secara airdrop to cover the token transfer tax incurred. Ada bagusnya lah si developer dari Luffy ini. Artinya mereka pun juga tahu permasalahan sebenarnya ada di transaction fee-nya, dan seperti yang dikatakan di sini nanti akan ditanggung oleh pihak Luffy untuk transaction fee-nya. Namun, kalau kita ngomongin Luffy token yang ada di Hotbit, untuk holdernya sebenarnya nggak perlu khawatir karena di sini dikatakan oleh pihak Luffy untuk migrasi token Luffy yang ada di Hotbit ke Luffy version 2 itu akan disupport oleh pihak Hotbit. Yang tidak disupport ya yang 3 koin tersebut tadi. Kemudian dari cuitan ini dikatakan Gate.io will support the Luffy atau Luffy token migrations. Kalau misalkan holder dari Luffy di Gate.io tentunya nggak perlu khawatir ya, karena di sini pun juga dikatakan itu nanti akan disupport oleh pihak Gate.io-nya. Ini adalah artikel yang diterbitkan oleh pihak Gate.io mengenai supporting Luffy token migrations. Di sini dikatakan menurut tim Luffy, Luffy version 1 sedang bermigrasi ke Luffy version 2. Gate.io akan mendukung migrasi token ini dan menukar token untuk pengguna. Ini adalah poin yang penting untuk holder Luffy token version 1 di Gate.io. Di sini dikatakan jika token Luffy version 1 Anda ada di Gate.io, Anda tidak perlu melakukan apapun secara khusus. Jika Anda ingin menukarkan token Luffy version 1 Anda dengan mudah di Gate.io, harap setorkan token Luffy version 1 ke Gate.io sebelum 10 April 2022. Setelah pertukaran ini, Gate.io tidak akan mendukung token Luffy version 1 lebih lama lagi. Jika Anda menyetor token Luffy version 1 setelah April 2022 ke Gate.io, Anda dapat menarik dan menukar sendiri. Jadi dari sini udah jelas ya. Artinya ketika misalkan kita punya token Luffy yang version 1 yang dari dulu, nanti akan di-swap secara otomatis atau dimigrasikan secara otomatis oleh pihak Gate.io. Dan kalaupun misalkan kalian pengen mentransfer Luffy V1 ke Gate.io, usahakan itu sebelum tanggal 10 April agar nantinya bisa langsung dimigrasikan secara otomatis oleh pihak Gate.io ke Luffy version 2. Untuk teman-teman yang punya salah satu dari 4 token ini atau mungkin punya 4-4-nya, semoga nggak ada masalah untuk migrasinya. Dan sekali lagi ini concern gua juga mengenai Hotbit, bahwa untuk masalah migrasi token apapun, memang kadang-kadang di Hotbit itu bermasalah gitu.
Jadi kedepannya tolong juga diperhitungkan yang seperti ini. Ketika kalian pengen beli token di Hotbit, harus tetap diingat-ingat ya. Teman-teman sekalian, kita beralih dari Luffy token, kita ke Vault Inu. Dan ini pun masih tentang migrasi. Mungkin sebagian besar dari kalian para holdernya Vault Inu atau Vault Army udah pada tahu dalam waktu dekat akan ada migrasi di project ini. Namun yang jelas sampai saat ini belum ada tanggalnya. Tentunya kita akan menunggu kapan migrasi ini akan berlangsung dari version 1 ke version 2 tentunya ya. Memang untuk kabar migrasinya Vault Inu ini udah digembor-gemborkan sejak kira-kira akhir bulan lalu. Di sini dikatakan, seperti yang sudah Anda ketahui, kami akan segera memigrasikan token kami ke smart contract yang baru. Setelah meluncurkan Vault dengan pasokan yang trendy di bulan Desember, ternyata migrasi adalah proses yang tidak bisa dihindari jika kita ingin terus berkembang dan terutama mencapai puncak yang kita semua tuju. Dan kemungkinan ini adalah salah satu alasannya. Di situ dikatakan salah satu perubahan utama yang akan dihasilkan oleh migrasi ini adalah penurunan pasokan, yang mana pasokan saat ini akan dibagi 1 miliar, yang akan menyebabkan kenaikan harga token Vault. Harga akan dikalikan 1 miliar. Ini akan memungkinkan kami untuk mencapai salah satu tujuan utama dari migrasi ini, yaitu menghilangkan 90 atau desimal dari harga kami saat ini. Ini tentunya menarik menurut gua. Dan hal seperti ini tentunya punya tujuan sebenarnya ya. Kalau kita merefer ke informasi yang ditulis di sini pada saat itu, mereka mengatakan bahwa mengenai tanggal migrasi, tujuannya adalah untuk dimulai pada awal minggu pertama April 2022, yang mana sekarang udah selesai di minggu pertama April ya, dan pun masih belum ada tanggal pastinya. Kemudian bagi mereka yang melewatkan atau yang miss migrasi utama ini, token Vault version 1 Anda masih dapat dimigrasikan kapan saja di masa mendatang. Namun semua orang yang bermigrasi setelah periode 1 minggu utama berakhir tidak akan lagi menerima token Vault version 2 mereka secara instan, tetapi harus menunggu periode hingga 1 bulan untuk menerima token Vault version 2 mereka, karena semua migrasi berikutnya akan harus diperiksa dan disetujui secara manual. Jadi dari sini kita bisa mengartikan bahwa dalam periode 1 minggu itu sebenarnya kita tidak boleh melewatkannya, karena kalau misalkan kita terlewatkan ya akhirnya kita harus menunggu sekitar 1 bulan untuk menerima token Vault version 2-nya gitu ya. Jadi untuk holdernya yang ada di decentralized exchange, hal seperti ini nanti perlu sangat-sangat diperhatikan. Kemudian bagaimana untuk holder yang di centralized exchange kayak misalkan L-Bank dan yang lainnya? Bagi mereka yang memegang Vault di centralized exchange, seperti yang telah diumumkan, migrasi akan dilakukan secara otomatis karena kami akan menghubungi semua centralized exchange tempat kami saat ini terdaftar untuk memigrasikan token Anda. Jadi ini memang sudah sangat lumrah ketika proses migrasi di centralized exchange lebih mudah dibandingkan di decentralized exchange, karena hal seperti ini akan dilakukan secara otomatis oleh pihak centralized exchange tersebut. Kecuali kalau misalkan di Hotbit ya, kalau Hotbit gua nggak yakin. Kemudian ini ada new features and major benefits of the migrations. Artinya ada hal yang baru dan keuntungan yang besar ketika token ini nanti dimigrasikan. Untuk centralized exchange listings, centralized exchange adalah alasan dan manfaat utama dari migrasi ini. Fakta bahwa harga kami saat ini memiliki 19 desimal menyebabkan banyak masalah bagi banyak centralized exchange yang bersedia mendaftarkan kami atau mengelisting kami, tetapi tidak dapat melanjutkan karena masalah teknis. Oleh karena itu, dengan menghilangkan 90 atau desimal dari harga kami, itu akan menempatkan kami pada posisi yang sempurna untuk terdaftar dari sudut pandang teknis ya pada semua centralized exchange yang ada. Dan yes, ini adalah tujuan utama dari migrasi itu, karena memang untuk sekarang desimal dari Vault Inu ada 19 decimals, dan menurut dia ini secara teknis menjadi kesulitan untuk para centralized exchange untuk dapat di list di platform mereka. Tentunya ketika nanti dimigrasikan dan dihilangkan nolnya 9, itu akan mengurangi permasalahan teknis ketika nantinya akan di listing di centralized exchange. Berarti kita bisa asumsikan ke depannya target centralized exchange untuk ngelist Vault Inu akan lebih banyak lagi. Kemudian gue singkat aja sampai di paragraf terakhir. Migrasi ini adalah proses refleksi yang panjang, tetapi kami benar-benar berpikir bahwa mengatasi tantangan secara proaktif adalah suatu keharusan untuk mencapai puncak.
Pada intinya dari informasi ini, kita sudah diingatkan oleh pihak Vault.io dalam jangka waktu dekat, kedepannya ini akan dimigrasikan ke smart contract yang baru. Para holdernya yang di decentralized exchange bersiap-siap aja, karena kalian harus nge-swap secara manual. Kalau kalian yang megang token ini di centralized exchange, misalkan L-Bank, tentunya seperti yang tadi dikatakan, itu nanti akan dimigrasikan secara otomatis. Selain itu, memang gue perhatikan bahwa untuk holdernya Vault.io atau Vault Army itu makin di sini memang makin banyak. Vault Army ini tumbuh secara signifikan dari hari ke hari. Dan kemudian kita juga akan cek sebentar roadmapnya. Di sini kita bisa lihat stage 1 atau stage pertama semua udah kecentang atau sudah selesai. Untuk stage kedua pun demikian, semuanya sudah selesai. Stage ketiga masih ada treasury staking and farming yang belum kecentang. Untuk stage 4 yang terakhir baru 2 yang kecentang, yaitu dashboard dan legal opinion. Ini masih tersisa automated social activity reward system, NFT collections, Vault Fiat Gateway, Vault Swap, Launchpad or Incubator, dan target 50.000 holders. Ini ada project besar menurut gua, yaitu Vault Swap dan Launchpad or Incubator. Gua penasaran sama project ini, Vault Swap nantinya akan seperti apa. Tentunya kalau misalkan nanti Vault Swap-nya adalah platform yang unik, yang beda dari swap-swap yang kita udah ketahui sekarang, misalkan Uniswap, PancakeSwap, kemudian misalkan Dojo Swap, misalkan beda dari beberapa swap yang tadi gue sebutkan dan punya keunikan tersendiri, tentunya nanti akan banyak orang yang memakai platform tersebut. Dan well, kita akan lihat nanti ketika sudah dirilis ya. Semoga beda dari yang lainnya. Oke lah teman-teman, itu tadi sedikit info mengenai Vault.io, yang mana untuk saat ini kita masih menunggu tanggal migrasinya, fix date-nya. Kedepannya kalau misalkan ada info update terbaru, gue juga akan infokan ke kalian, tenang aja. Tentunya untuk holder Vault.io yang ada di decentralized exchange, tetap selalu update aja, karena periodenya tadi cuma 1 minggu yang dikatakan. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan, kita juga nggak tahu ya. Tetap update aja, biar kalian nggak terlambat untuk nge-swap-nya. Oke lah teman-teman, dari gua cukup sekian. Thank you yang udah nonton. Thank you yang udah support, really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri, sekali lagi tetap Dior. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.